Sistem Necromancer. Bab 596 sampai dengan 600. Bab 596 Gadis tersipu Bernie. Sekalipun bisa digunakan, mungkin tidak banyak gunanya dalam situasi saat ini, ungkap Ki Hancai. Bahkan jika Ki Hancai tidak pernah memperhatikan senjata elektromagnetik. Namun setelah berita itu tersebar, beberapa diskusi pun terjadi di dalam pangkalan. Lagi pula, seseorang telah membaca berita yang relevan. Menjelaskan tujuannya saja akan membantu Anda memahami prinsip dan fungsi umumnya. Dalam lingkungan saat ini, senjata tidak terlalu efektif melawan zombie, apalagi senjata yang membutuhkan banyak listrik untuk menggerakkannya. Yang terpenting adalah masih dalam tahap penelitian, pengembangan dan penyempurnaan. Itu tidak digunakan saat itu, apalagi sekarang. Di sisi Wu Heng, perspektifnya berbeda. Hal pertama yang terlintas dalam pikiranku adalah apa gunanya di dunia lain. Memasangnya di kapal perang atau beberapa posisi pertahanan juga merupakan pilihan yang baik. Masalah utamanya adalah pasokan listrik dan apakah senjata ini dapat digunakan secara stabil. Bisakah skeleton menyelamatkan mereka? Tanya Wu Heng. Ki Hancai mengangguk dan berkata, seharusnya tidak ada masalah. Kita hanya perlu mengubah rencana awal dan menyeberangi perbatasan untuk menyelamatkan orang-orang. Saat ini, apa gunanya perbatasan? Biarkan Li Yahong mengatur penyelamatan orang-orang. Sekalipun meriam elektromagnetik tidak berfungsi, mereka semua adalah peneliti ilmiah mutakhir dan mungkin berguna bagi kita, kata Wu Heng. Nanti aku kabari Suster Yahong dan minta dia menyelamatkan orang-orang di sana, jawab Ki Hancai langsung. Saya juga tahu pentingnya bakat. Beberapa proyek di pangkalan tidak dapat dilaksanakan sekarang karena kekurangan personel teknis yang relevan. Setelah membahas meriam elektromagnetik, Wu Heng bertanya, ada lagi? Tidak, semuanya normal di pangkalan. Wu Heng mengangguk, berdiri dan berkata, ayo, bawa aku berkeliling pabrik. Ki Hancai juga berdiri dan berjalan keluar bersama burung hantu kecil itu. Di luar masih hujan, dan mereka berdua berjalan keluar gedung asrama sambil memegang payung. Kami pergi ke pabrik terlebih dahulu. Saat Anda berjalan melewati gerbang, Anda akan melihat target kayu berbentuk manusia ditempatkan di pintu masuk. Sasaran kayu itu ditutupi dengan pakaian anti-tusukan dan penuh dengan goresan. Tuanku, saudari Qiangzi datang dan menyapa mereka. Di belakangnya, orang lain juga berdiri dan memberi hormat. Bagaimana dengan pakaian anti-tusuknya? Tanya Wu Heng. Terlihat di lokasi kejadian bahwa Qiangzi dan rekan-rekannya sama sekali tidak mengendur. Pakaian anti-tusuk yang compang camping itu ditumpuk menjadi gunung kecil. Kemarilah. Qiangzi menuntun mereka berdua ke bagian terdalam, di depan sebuah target kayu. Setelan anti-tusuk pada target kayu juga ditutupi dengan banyak goresan, tetapi hanya kainnya yang terpisah, tidak ada kerusakan besar, dan pelat besi di dalamnya tidak rontok. Ini kain hasil penyempurnaan kami, dan juga yang terbaik. Kami telah meningkatkan ketangguhannya, dan menambahkan kawat kasa di bagian dalam pelat besi, menjahitnya dengan kain agar benangnya tidak putus atau rontok. Qiangzi memperkenalkannya dan mengeluarkan produk percobaan untuk ditunjukkan kepadanya. Bagian depan yang menghadap keluar adalah pelat besi, dan beberapa kawat besi dilas ke dalam dan dijalin bersama kain di dalamnya. Sungguh kreatif saya memikirkan metode ini. Setelah berkata demikian, tak lupa ia menambahkan, dibandingkan dengan pakaian anti-tusuk yang asli, masih ada sedikit celah. Keranmu, Wu Heng berteriak. Pelayan kerangka keranmu menghunus pedangnya, melangkah maju, dan menebas secara diagonal. Terdengar suara mendesis logam yang keras. Ada goresan panjang pada pakaian anti-tusukan itu, tetapi pelat besinya masih ada di dalam dan tidak rontok seperti terakhir kali. Wu Heng memikirkannya. Metode ini memecahkan masalah pelat besi yang jatuh, tetapi menambahkan proses. Ini jauh lebih rumit dari yang dibayangkan sebelumnya. Silakan urutkan kain dan pengerjaannya. Saya akan meminta seseorang membuat beberapa potong untuk menguji hasilnya. Anda dapat terus melakukan perbaikan.
Jika Anda membutuhkan personel dan material, biarkan Qi Hancai dan Li Yahong yang berkoordinasi untuk Anda. Wu Heng akhirnya mengambil keputusan. Mata Qiangzi berbinar. Orang lain di belakang juga menunjukkan ekspresi terkejut. Tampaknya semua upaya selama periode ini tidak sia-sia dan telah diakui. Kami akan menulisnya malam ini dan memberikannya kepadamu besok, janji Qiangzi. Bagus. Wu Heng setuju dan pergi, dan Qiangzi dan yang lainnya segera memilah materi dan menuliskan prosesnya. Setelah meninggalkan pabrik, Wu Heng mengikuti Qi Hancai ke laboratorium penelitian mekanik Gaorong dan bengkel produksi peluru. Aku memandanginya satu persatu, yang dianggap memperlihatkan wajahku. Akhirnya, kami makan siang di kafetaria. Jadi saya kembali ke kamar dan kembali ke Treasure Island. Keluar dari gerbang. Setelah melepaskan semua hantu, Glenda pergi untuk menyelesaikan naskahnya, sementara Xiao Xiao juga cemberut dan menerjemahkan 2 buku keterampilan penyair yang baru dibeli. Benny memperhatikan kedua hantu itu sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Wu Heng membuka pintu, turun ke bawah dan berjalan ke halaman. Para pembantu sedang bermain bulu tangkis di halaman. Ketiga naga terbang yang dibesarkan itu bagaikan anjing peliharaan, berbaring dalam sangkar besi dan memperhatikan orang-orang yang tertawa. Wu Heng keluar dan para pelayan melambaikan tangan dan menyapanya. Silakan bermain, aku baik-baik saja, kata Wu Heng langsung. Para pelayan mengangguk dan meneruskan menendang bola. Wu Heng berjalan ke sisi lain halaman dan langsung mengaktifkan teknik mansion. Retakan dan gerbang batu muncul, mengungkapkan posisi artileri di belakang dan kerangka yang berdesakan di gua persembunyian prajurit. Karena pembersihan Sekte Tianming, jumlah kerangka di gua prajurit meningkat. Rasanya seperti tulang bersentuhan dengan tulang. Semuanya keluar, Wu Heng memberi perintah. Tabrakan gelombang. Kerangka-kerangka itu menerobos keluar dari gua prajurit dan berdiri di ruang terbuka halaman. Wu Heng mulai membuat beberapa penyesuaian. Kerangka yang cacat itu kembali memasuki gua prajurit, dan kerangka yang tersisa ditinggalkan oleh Wu Heng. Kerangka di atas level 10 akan disimpan di rumah pemilik pulau, dan kerangka yang tersisa di atas level 5 dan di bawah level 10 akan diatur untuk berpatroli di pulau itu. Yang lebih rendah dikirim ke lokasi konstruksi di area perluasan untuk bertanggung jawab atas beberapa pekerjaan pemindahan. Kerangka-kerangka yang banyak itu dibagi menjadi 3 tumpukan sesuai dengan tingkatnya. Wu Heng mengarahkan pandangannya pada salah satu kerangka bertulang lebar. Prajurit kerangka, level 17. Ksatria agung dari kultus takdir. Dia terluka oleh granatnya sendiri, lalu diangkat oleh Babzi dan dipenggal. Level yang sama dengan skeleton rock Granmu. Meski tidak mencapai level 18, tapi levelnya juga tidak rendah. Lagi pula, hanya ada 2 kerangka level 18 di pulau itu, yaitu skeleton propet dan skeleton boxer. Itu dapat dianggap sebagai kekuatan tempur teratas. Seorang prajurit level 17 juga dapat bertindak sebagai pelayan kerangka dan memberikan perlindungan kepada orang-orang di sekitarnya. Untuk pelatihan sampai level 18, aku pun berpikiran sama ketika keranmu menjadi pelayan kerangkaku. Namun hingga kini saya belum mencapai level 18. Pengalaman yang didapat dari membunuh zombie tidak dapat dibagikan dengan kerangka, jadi levelnya akan meningkat sangat lambat. Setelah keranmu mencapai level 18, aku akan membantumu naik level. Pertama-tama, kau akan bertanggung jawab atas keselamatan mansion master pulau. Wu Heng berkata pada prajurit kerangka level 17. Kemudian dia ditugaskan di posisi dekat gedung, bertanggung jawab atas keamanan rumah pemilik pulau itu. Semua kerangka telah tersusun rapi. Wu Heng kembali ke halaman dan berbaring di kursi santai, berjemur di bawah sinar matahari dan menyaksikan para pelayan bermain. Saat senja mendekat, Envier kembali dari luar. Beberapa orang makan bersama dan mengobrol tentang hal-hal menarik yang terjadi di pulau itu. Malam tiba, Wu Heng mandi dan kembali ke ruang belajar untuk melihat-lihat. Glenda mendekat dan berkata,
Saya berencana untuk menerbitkan cerita pendek baru di edisi baru Surat Kabar. Wu Heng menatapnya ragu. Kisah detektif Agung cukup efektif. Jika kita berhenti satu episode, apakah itu akan memengaruhi efeknya? Mungkin ada dampaknya, tapi aku juga ingin mengirimkan cerita pendek ini untuk melihat dampaknya, kata Glenda serius. Dengan jentikan jarinya, dan menggunakan pikirannya untuk mengendalikan objek, kertas di meja melayang ke tangan Wu Heng. Lihat saja dulu. Kalau tidak setuju, lupakan saja. Keputusan ada di tanganmu. Wu Heng mengangguk, mengambil kertas itu dan mulai membukanya. Nama itu membuat Wu Heng mengangkat alisnya. Judulnya, Benih si Gadis yang Tersipu-sipu. Hanya dengan melihat namanya saja, Anda dapat mengetahui bahwa itu pasti cerita tentang Benny. Dia menatap Glenda, lalu Benny di kejauhan. Lalu fokus pada ceritanya. Sebenarnya, ceritanya sangat sederhana. Ceritanya menceritakan bagaimana Benny kehilangan kedua orang tuanya saat ia masih kecil dan datang ke kota Blackrock mengikuti kereta kuda yang menjual kulit di desa. Awalnya, dia hanya seorang pelayan di sebuah kedai, melakukan beberapa pekerjaan seperti menyajikan anggur dan makanan. Sampai Wu Heng muncul dan memberikan informasi untuk menyelamatkan anak-anak di kota, ia menemukan arti hidup yang sebenarnya. Kemudian, Wu Heng pergi, dan dia tidak mau lagi menjadi pembantu, jadi dia pergi ke sebuah sekte dengan seorang profesional level 18 untuk mengumpulkan informasi. Seperti yang diduga, dia ditemukan oleh kelompok sesat itu. Benny mengambil informasi di tangannya, dengan marah mengecam aliran sesat dan penduduk desa yang tersihir, lalu dengan tegas berjalan ke dalam api dan dilalap api. Kemampuan menulis kakek sangat bagus. Saat Wu Heng mengumpulkan informasi, Benny langsung menunjukkan identitas tersangka, menunjukkan wawasan yang kuat. Kemudian terungkap bahwa ia secara tidak langsung menyelamatkan anak-anak kota dan ia baik hati. Pada titik ini, identitas Benny sebagai penghuni kedai tidak lagi penting, dia hanyalah orang yang cerdas dan baik hati. Akhirnya, dia pergi untuk menyelidiki profesional level 18, memarahinya, dan berjalan menuju api atas inisiatifnya sendiri, menunjukkan integritas dan karakternya yang kuat. Bahkan para profesional pun tidak dapat melakukannya. Sebuah artikel dengan lebih dari 2000 kata tampaknya membuat orang melihat seorang gadis dari latar belakang miskin tetapi dengan integritas berjalan menuju api. Ceritanya menarik, tetapi sedikit menyedihkan. Wu Heng melirik Benny di kejauhan. Benny mengelak sedikit dan berbisik, "Ini bukan salah Nyonya Glenda. Aku yang berinisiatif memberitahunya." Wu Heng tersenyum, ceritanya cukup seru, tapi akhir ceritanya agak terlalu menyedihkan. "Apa kau tidak takut seseorang akan menghancurkan rumah penguasa pulau?" Glenda berkata, "Tidak juga. Aku merasa bersalah karena tidak menyelamatkan Benny. Kalau kamu menulis tentang itu, aku khawatir reputasi yang kubangun selama ini akan hilang setengahnya. Jika reputasi meningkat, reputasi itu tidak akan jatuh. Namun reputasi, sulit dikatakan, ada akhirnya. Akhirnya adalah kau keluar dan memanggilnya sebagai hantu, membunuh sekte itu, dan membalaskan dendam penduduk desa dan Benny," kata Glenda. "Lalu mengapa kamu tidak menulis?" "Biar aku tunjukkan dulu," kata Glenda sambil tersenyum. "Lalu isi saja. Lalu kita akan menceritakannya pada kerangka dan mencetaknya malam ini." "Bagus." Glenda menulis akhir ceritanya. Wu Heng membawa Yuhun bersamanya ke gudang mesin cetak. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Beberapa orang berkumpul di sekitar persimpangan, duduk di pinggir jalan atau berjalan mondar-mandir tanpa tujuan. Ketika penjual koran datang, kerumunan orang bergegas maju, berebut untuk membeli koran. Si penyair saban, setelah menyambar koran, keluar dari kerumunan, mengerutkan kening melihat kue skone yang retak dan berbekas gigi di atas panekuk, dan berbalik mengumpat, "Siapapun yang menggigit panekukku, tidak boleh membeli satu untuk dirinya sendiri." Setelah berkata demikian, dia berjalan ke samping dengan marah, mengunyah sisa kue, dan mulai membaca koran.
Dia punya perjanjian dengan pihak pub bahwa dia akan pergi ke pub untuk membaca koran segera setelah terbit. Tentu saja, Anda juga harus meninjaunya terlebih dahulu sehingga Anda memiliki gambaran kasar dalam pikiran Anda. Setelah membaca berita tentang kota-kota kerajaan di sekitarnya, matanya tertuju pada cerita bersambung di sudut. Bernie si pembantu yang tersipu. Cerita erotis, bukan cerita detektif yang bagus. Apa yang sedang terjadi? Semua orang di pulau itu menunggu untuk menemukan pembunuhnya. Kenapa kamu tidak melanjutkan serialnya? Dia mengerutkan kening saat membaca, alisnya sedikit berkerut saat dia mengikuti cerita tersebut. Ada gelombang kebencian di hatiku. Dia tidak tahu apakah tidak membaca kisah detektif hebat itu akan menyebabkan ketidakpuasan di kalangan peminum, tetapi dia tahu bahwa ceritanya juga sama menariknya. Dari sudut pandangnya sebagai seorang penyair, kategorinya berbeda, tetapi tidak lebih buruk dari detektif hebat itu. Setelah tenang, Saban menyingkirkan korannya dan berjalan cepat menuju kedai. Ledakan gelombang. Wu Heng sedang duduk di ruang kerjanya, menunggu hasil surat kabar baru, ketika seseorang tiba-tiba mengetuk pintu. Suaranya nyaring, seperti ranting yang mengetuk pintu. Wu Heng mengerutkan kening. Kalau pembantu, dia akan bertanya apakah Anda ada di sana setelah mengetuk pintu. Kalau Anda tidak ada, dia tidak akan masuk. Mengapa saya terus mengetuk pintu hari ini, tetapi tidak ada yang menjawab? Bingung, dia membuka pintu. Lalu saya melihat kerangka alkimia dengan 6 lengan. Kedua lengan di bagian bawah masing-masing memegang sebotol obat dan menyerahkannya secara langsung. Wu Heng mengerutkan kening dan melihat, sambil menebak dalam benaknya. Ramuan penguat yang ampuh. Kedua botol ramuan itu memiliki nama yang sama. Ramuan inti mayat tingkat 3. Wu Heng menatap kerangka itu dan langsung merasa senang. Tengkorak alkimia itu mengangguk sedikit untuk mengonfirmasi. Sudah berapa lama obat ini diminum? Wu Heng bahkan berpikir bahwa obat ini tidak dapat disempurnakan. Aku tak menyangka saat ini, aku akan mendapat kejutan. Wu Heng dengan senang hati menerimanya dan bertanya, lanjutkan menyempurnakan inti mayat lainnya saat kau kembali. Beritahu aku jika ada bahan yang kurang. Kerangka alkemis itu memberi hormat secara langsung, berbalik dan berjalan menuju ruang alkimia di lantai atas. Wu Heng menutup pintu lagi. Lihatlah ramuan di depan Anda. Setelah memikirkannya, dia membuka pintu dan memanggil, Minnie. Ada apa, Tuan? Suara Minnie terdengar dari lantai bawah. Jika kamu tidak punya apa-apa lagi, naiklah. Terdengar langkah kaki tergesa-gesa dari arah tangga, dan Minnie, yang mengenakan gaun pelayan, berlari. Menaiki tangga dengan langkah-langkah kecil. Sambil memegang sepiring berisi potongan buah di tangannya, ia bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru, apa yang Anda inginkan? Wu Heng melirik ramuan itu. Dia berkata langsung, nanti aku akan minum ramuan jenis baru. Tolong awasi. Kalau ada masalah, jangan lupa bantu aku pakai penawar racun dan gulungan penyembuh. Kekhawatiran muncul di mata Minnie. Apakah ini ramuan penguat yang kamu miliki? Ya, versi yang disempurnakan. Minnie berkata, aku akan mencobanya untukmu. Kalau tidak berbahaya, kamu boleh meminumnya. Wu Heng tersenyum dan mengusap kepalanya, kondisi fisikku kuat, tidak akan terjadi apa-apa padaku. Minnie mengangguk. Wu Heng mengeluarkan beberapa ramuan dan gulungan. Tarik napas dalam-dalam, buka ramuannya, lalu minumlah. Bab 597 Armor Horny. Jalan Beacon. Penyair Saban mempercepat langkahnya dan bergegas menuju Golden Cell Tavern. Bahkan jika dia baru saja selesai membaca koran, dia akan segera datang. Di luar kedai, cukup banyak orang telah berkumpul. Ketika mereka melihat Saban mendekat, mereka memberi jalan kepadanya dan berkata, Tuan Saban, kami sudah menunggu Anda. Koran sudah dibawa. Ayo kita mulai sekarang. Saban tersenyum dan menyapa wajah-wajah yang dikenalnya. Dia segera menyeberangi jalan setapak yang sudah dibersihkan dan memasuki kedai minuman. Ia berjalan melewati tempat duduk para peminum, melangkah ke panggung kayu,
mengeluarkan selembar koran, membentangkannya di hadapannya, dan berkata, "Semuanya, mari kita baca dulu informasi dari berbagai tempat." Para peminum terdiam sejenak, dan Saban mulai berbicara. Tempat tinggal pemilik pulau, ruang belajar. Wu Heng minum obatnya. Rasa sakit yang membakar mengalir dari tenggorokan hingga ke perut. Kemudian, rasa terbakar dan perih itu langsung menjalar ke seluruh tubuh. Seolah-olah ada banyak sekali serangga yang telah mengebor ke dalam pembuluh darahnya dan berlarian ke sana kemari tanpa tujuan. Keringat membasahi seluruh tubuhku dan tubuhku mulai gemetar. Mini tahu ramuan itu punya efek samping. Tetapi dia juga terkejut, jadi dia berjalan cepat dan membiarkannya bersandar di lengannya. "Pegang penawarnya di tangan Anda dan minumlah jika kondisinya terus memburuk." Wu Heng masih menggertakkan giginya dan bertahan, tulang-tulangnya berderak dan otot-ototnya tampak robek lalu terbentuk kembali. Namun kondisinya tidak terus memburuk, dan efek sampingnya berangsur-angsur melemah. Pada saat ini, perintah sistem muncul di telinga Anda. Konstitusi +3, kekuatan +4, kelincahan +2. Lalu, rasa kuat memenuhi seluruh tubuhku. Wu Heng merasa gembira. Efek ramuan tingkat ketiga sangat kuat dan atributnya meningkat pesat. "Guru, Anda baik-baik saja?" tanya Mini dengan cemas. Wu Heng duduk dan berkata, "Tidak apa-apa, aku jauh lebih baik." Mini berdiri, mengambil handuk dan membantunya menyeka keringat di dahi dan lehernya. Wu Heng memusatkan perhatiannya pada perintah sebelumnya. Sebanyak 9 atribut ditambahkan. Dilihat dari atribut kenaikan levelnya, dianggap telah naik lebih dari 2 level. Itu sudah cukup banyak. Sayang sekali dia tidak membangkitkan kekuatan khususnya. Mini menyeka keringat di wajahnya dan kemudian pergi menuangkan segelas air untuknya. Wu Heng duduk di samping dan beristirahat sejenak. Mengobrol dengan Mini juga sepenuhnya menghilangkan efek samping fisik. Setelah menunggu beberapa saat dan merasa sudah saatnya, ia mengambil botol obat kedua, membukanya dan langsung meminumnya. Rasa sakit yang parah itu datang lagi. Sekalipun ia pernah mengalaminya sekali, tetap saja hal itu membuat tubuhnya menegang dan ia mulai gemetar tak terkendali. Mini memeluknya lembut, menunggu efek sampingnya hilang. Konstitusi +3, kekuatan +3, kelincahan +2, persepsi +2. Fitur yang tidak terkunci, armor. Horny. Fitur-fitur muncul. Perintah dari sistem mengalihkan rasa sakit yang disebabkan oleh efek samping. Menyeka keringat di wajahnya. Buka panel properti dan lihatlah. Atribut, kekuatan 48, kelincahan 35, konstitusi 53, kecerdasan 50, persepsi 31, karisma 32. Ciri-ciri, cangkang luar bertanduk. Horticoid armor, keratin tebal terbentuk di permukaan, yang dapat memberikan tingkat pertahanan dan ketahanan benturan tertentu. Perubahan atributnya cukup besar. Karena ini adalah ramuan penguat, yaitu ramuan tipe kekuatan, atribut utama yang ditingkatkannya adalah konstitusi, kekuatan, dan kelincahan. Sekarang, fisiknya telah ditingkatkan menjadi 53 poin, menjadi yang tertinggi di antara semua atribut. Kebugaran fisik tidak kalah pentingnya dengan kecerdasan. Selain mampu meningkatkan ketahanan terhadap racun, efek negatif, dan kondisi abnormal, ia juga mengurangi beban fisik akibat penggunaan mantra berlebihan dan efek samping penggunaan benda aneh. Itu semua dipengaruhi oleh fisik Anda. Semakin tinggi konstitusi Anda, semakin Anda dapat mengurangi dampak kondisi tersebut. Terlebih lagi, jumlah kali Wu Heng menggunakan benda aneh itu secara bertahap meningkat. Itu juga memerlukan perbaikan fisik. Kecerdasan tidak berubah dan tetap pada 50 poin. Dengan 48 poin kekuatan dan 35 poin kelincahan, tidak jauh lebih buruk daripada profesi jarak dekat. Kemudian, Wu Heng memfokuskan perhatiannya pada lapisan luar keratin. Kemampuan ini telah muncul pada zombie cacat, yaitu membentuk lapisan keratin hitam pada permukaan tubuhnya. Ini dapat meningkatkan pertahanan kulit secara signifikan. Wu Heng segera melihat tangannya, yang masih berupa kulit normal.
Lalu dia berdiri dan mulai melepas kemejanya, memperlihatkan bahu dan dadanya. Mini berbisik, "Guru, apa yang sedang Anda lakukan?" Wu Heng bertanya, "Mini, tidak ada perubahan pada kulitku, kan? Sepertinya kulitku jadi lebih putih dan halus," kata Mini sambil tersenyum. Wu Heng mengangguk. Sepertinya itu tidak muncul langsung di tubuh. Suatu pikiran muncul di benak saya. Keratin hitam muncul di kedua tangan dan dengan cepat menyebar ke atas hingga ke lengan. Seperti mengenakan sepasang sarung tangan hitam panjang. Dengan pengendalian mental, keratin di lengannya dengan cepat menghilang dan muncul kembali di dadanya. Mata Wu Heng berbinar. Tidak seperti keratin yang melekat pada zombie, keratin Anda dapat dikendalikan. "Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" tanya Mini hati-hati sambil mengamati keratin hitam di dadanya. "Tidak apa-apa, ini kekuatan super yang baru saja bangkit," jelas Wu Heng. "Wah, guru hebat sekali," Mini bersorak. Wu Heng merangkul bahunya dan berkata, "Hanya kau yang menunjukkan dukunganmu padaku. Ayo kita turun dan coba efek kekuatan baru kita." "Oke." Mini mengangguk. Mereka berdua keluar bersama dan berjalan menuruni tangga. Setelah Saban selesai berbicara tentang informasi di koran, dia minum teh untuk membasahi tenggorokannya. Akan ada 2 atau 3 menit di bagian tengah bagi penyair untuk memulihkan diri dan mempersiapkan diri untuk cerita berseri berikutnya. Para peminum juga mulai mengobrol. Kudengar mereka yang berencana menjadi koroner membeli koran untuk belajar cara bernalar dan menganalisis mayat. "Ini hampir menjadi buku panduan profesional," kata seseorang setelah menyesap anggur. Tidak hanya itu, tim patroli juga meniru pengalaman penalaran di atas. Sekarang, saat mereka berpatroli, mereka melihat pakaian dan tangan Anda. Mereka menatap orang-orang seolah-olah mereka sedang menatap perempuan telanjang. Seorang peminum di meja yang sama pun melakukan hal yang sama. Orang lain melanjutkan, "Saya rasa dampak terbesarnya ada pada pup-pup. Pup-pup di pulau ini sangat populer saat ini. Pup-pup di sana belum pernah seramai sekarang, dan kita harus berjuang untuk mendapatkan tempat. Pemilik pulau ini sungguh luar biasa. Sebuah surat kabar telah mengubah pulau ini begitu pesat. Industri anggur dan minuman mungkin telah berkembang beberapa kali lipat. Saya harap cerita hari ini akan lebih menarik. Bagi sebagian besar penduduk pulau, informasi intelijen dari negara tetangga hanya untuk bersenang-senang dan mereka tidak terlalu mempedulikannya. Alasan utama datang ke sini adalah untuk mendengarkan cerita detektif yang hebat." Sementara semua orang sedang berbicara, penyair Saban berjalan ke panggung dan mengangkat tangannya untuk melepaskan 2 efek positif pada dirinya. "Tegakkan kepala dan busungkan dada, serta tunjukkan rasa percaya diri." Begitu orang itu naik ke panggung, penonton langsung terdiam. Saban melirik ke arah kerumunan, pikirannya memutar ulang cerita pendek yang baru saja ditontonnya. Perasaan kesal kembali muncul dalam hatiku. Ia menarik napas dalam-dalam dan memberi hormat lebih dulu. "Semuanya, koran hari ini tidak memuat cerita detektif bersambung, melainkan cerita pendek. Kalian bisa langsung mendengar akhir ceritanya." "Sama serunya. Akan kuceritakan nanti." "Tabrakan gelombang. Bukan cerita detektif yang bagus. Kenapa kamu mengganti ceritanya? Apa kamu mengganti penulisnya?" "Saya di sini hanya untuk mendengarkan detektif hebat itu. Saya ingin sekali mendengar cerita-cerita lainnya. Ada yang sudah ke balai kota. Ayo kita tanya apa maksudnya." Kedai itu penuh dengan teriakan. Saban mengabaikannya. Suaranya, yang diperkuat oleh keterampilan, mencapai telinga semua orang. Benny, orang tuanya meninggal saat dia masih kecil, dan satu-satunya saudara laki-lakinya meninggalkan desa bersama kelompok pedagang yang lewat dan tidak pernah kembali. Pada usia 12 tahun, saya mengikuti penduduk desa ke kota untuk menjual bulu. Berkat ketampanan, kepatuhan, dan kerja keras saya menjadi pelayan di sebuah kedai di kota. Saat berusia 19 tahun, saya sudah bekerja di kedai selama 7 tahun,
bermain dan bercanda dengan pelanggan, merayu, dan saya bisa dianggap mampu bertahan hidup. Saya menjalani kehidupan yang sederhana dan biasa saja. Saat Saban berbicara, celoteh para peminum mereda dan alis mereka berkerut. Sebuah cerita tentang seorang pelayan kedai. Menjadi pelayan bar bukanlah profesi yang bagus di masyarakat saat ini, terutama bagi para pelayan di Treasure Island, yang perilakunya bahkan lebih terbuka. Apa yang perlu dibicarakan? Mengapa harus menulis kisah seorang pelayan kedai dengan kisah detektif hebat? Kemudian cerita dimulai dengan munculnya karakter kedua. Tiba-tiba suatu hari, seorang peminum berpakaian aneh memasuki pub. Ia berkulit putih dan bersih, berambut hitam, dan tampak seperti mengenakan topi hitam. Benny dapat mengetahui sekilas bahwa orang itu jelas bukan penduduk setempat. Saban berhenti sebentar saat mengatakan hal ini. Itu pemilik pulau, seru seseorang. Bab 598 Aku merasa buruk. Yang lain juga bereaksi dan memasuki tempat tersebut dengan rambut hitam dan mata hitam mereka. Saya berbicara tentang pemilik pulau. Tidak jauh berbeda dengan cerita detektif yang hebat. Sekarang, semua orang mulai tertarik. Pemilik pulau Wu Heng juga muncul. Dengan kata lain, ini masih kisah nyata. Kisah detektif hebat ini dimulai dari sudut pandang Watson, kali ini Bernie. Tetapi apa yang terjadi antara pemilik pulau dan seorang pembantu dari tempat terpencil? Pasti pemilik pulau itu. Pasti salah satu pengalamannya. Mungkin dia kekasih pemilik pulau itu. Waktu aku kecil, aku tumbuh besar dengan bantuan Ophelia di kedai. Kalau memang begitu ceritanya, aku ingin sekali mendengarnya. Berhenti bicara. Aku ingin mendengar cerita ini. Pahlawan dan pahlawan wanita muncul dan ceritanya menjadi lebih mudah dipahami. Karena ini, pertama kalinya ia ke sana, Benny merekomendasikan minuman yang lebih ringan. Wu Heng mengundangnya duduk dan bertanya apakah ia pernah bertemu orang asing dari kerajaan Yeke dengan aksen selatan. Setelah memikirkannya, Benny pun memberitahu petunjuk tentang siapa yang ditemuinya. Apakah ini meminta petunjuk, atau ini cerita detektif? Mencari orang luar dengan aksen selatan, mungkin buronan. Semua orang berbicara dengan suara pelan, pikiran mereka mulai mengikuti cerita. Setelah mendapatkan informasi, Wu Heng pergi. Berdasarkan informasi yang diberikan Benny, mereka menemukan penjahat yang bersembunyi di kota itu, membunuhnya, dan menyelamatkan anak yang hilang. Keduanya bertemu untuk kedua kalinya di pub. Wu Heng memberinya komisi atas hadiah tersebut, menceritakan tentang penyelamatan tersebut, dan rasa terima kasih orang tua anak tersebut. Ketika Benny mendengar bahwa ia telah menyelamatkan anak yang hilang itu, ia pun tersenyum. Setelah Wu Heng pergi, Benny menatap punggungnya untuk waktu yang lama. Kemudian, Wu Heng dipromosikan dan datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Benny. Benny enggan pergi dan ingin pergi bersamanya, tetapi ia tidak mengatakannya dengan lantang karena rasa rendah diri yang ia rasakan. Keesokan harinya, ia berdiri di belakang kerumunan dan menyaksikan Wu Heng naik kereta dan menuju kota lain. Keduanya tampaknya telah kehilangan kontak sepenuhnya, yang satu menjadi kapten dan yang lainnya tetap bekerja di kedai. Semua orang mengerutkan kening. Ini bukan kisah cinta, juga bukan kisah detektif. Awalnya, kasus ini diselesaikan dengan sangat mulus. Setelah mendapatkan informasi intelijen, targetnya langsung dibunuh. Sama sekali tidak semenarik cerita detektif yang hebat. Tepat ketika semua orang mengira ceritanya telah berakhir. Saat saya hendak mengutuk cerita itu sebagai sampah. Kisah Saban berlanjut. Pembicaraan kemudian berubah dan dia mulai memperkenalkan sebuah sekte. Kultus Tianming, sebuah sekte yang diincar oleh asosiasi. Pemimpin mereka berada di atas level 18, dan mereka memiliki banyak ahli level 15 di dalam sekte tersebut. Mereka menuju ke bagian utara kerajaan untuk menyebarkan ajaran mereka dan merekrut pengikut. Namun asosiasi dan otoritas setempat tidak menerima berita ini.
Benny mendengar berita tentang aliran sesat di kedai minuman itu dan pergi ke perkumpulan itu, bermaksud mengumpulkan informasi intelijen dengan imbalan identitas pembicara rahasia. Menuju ke Pulau Harta Karun. Ding gelombang. Gelas seorang peminum jatuh ke tanah, dan anggurnya terciprat kemana-mana. Ceritanya bermaksud bahwa orang biasa pergi untuk menyelidiki sebuah aliran sesat dengan profesional level 18. Apakah ini bisa bertahan? Lagi pula, bahkan jika intelijen dikumpulkan, tempat sekecil itu tidak akan mampu melawan sekte seperti itu. Tampaknya itu memverifikasi dugaan semua orang. Saat Benny sedang mengantar surat, ia ditemukan oleh sekte tersebut dan dikepung di dalam rumah. Menghadapi ejekan dan omelan dari anggota sekte, dari yang tadinya penakut dan malu-malu, Benny perlahan menjadi tegas dan teguh. Ia dengan marah memarahi pemimpin level 18 dan mengutuk semua pengikutnya yang telah membunuh penduduk desa. Pemimpinnya marah, dan para pengikutnya juga sangat marah. Ketika mereka berencana untuk menangkapnya dan mengeksekusinya, Benny menjatuhkan lampu minyak dan perlahan berjalan ke dalam api. Berdiri di tengah kobaran api yang membakar, dia masih berkata bahwa jiwa-jiwa penduduk desa yang terzalimi akan menunggu mereka, dan Wu Heng akan kembali untuk membalaskan dendamku dan penduduk desa. Api itu makin membesar dan membakar abis sosok itu. Terjadi keheningan di antara para penonton. Di sudut kedai, isak tangis para pelayan kedai terdengar samar-samar. Sialan des sekte itu, aku jadi pengen hancurkan mereka. Apa yang dilakukan asosiasi ini? Mereka membiarkan orang biasa seperti ini menyelidiki seorang profesional level 18 dan menggunakan orang biasa sebagai mata-mata. Sungguh memalukan bagi gadis sebaik dia. Di mana pemilik pulau itu? Koran sudah memberitakannya, dan dia tidak melakukan apa-apa. Bahkan jika dia pergi untuk membalas dendam pada pihak lain, tidak masalah. Itu sekte level 18, dan mereka tidak berada di dekat Pulau Harta Karun. Bagaimana kita bisa membunuh mereka? Hatiku hancur. Kisah hari ini sungguh menyedihkan. Para peminum mengepalkan tangan mereka dan mengumpat dalam hati, dan tangisan yang semakin menyebar membuat suasana di kedai itu semakin menyedihkan. Tidak seorang pun menduga akan terjadi cerita seperti ini. Seorang pelayan di sebuah kedai benar-benar melakukan sesuatu yang kebanyakan orang tidak berani lakukan. Saban menghela napas lega sebelum melanjutkan membaca bagian akhir. Keluarga Benny tidak ditemukan, jadi asosiasi setempat menulis surat ke Treasure Island. Tangisan berhenti dan para peminum menjadi tenang. Mereka semua melihat ke panggung, berharap akhir yang lebih baik. Penguasa Pulau Wu Heng pergi ke daerah itu dan membaca mantra untuk membangkitkan arwah Benny. Benny kemudian mengungkapkan semua informasi yang telah dikumpulkannya. Wu Heng menghubungi asosiasi setempat untuk mengepung dan menekan aliran sesat itu serta membunuh mereka semua. Untuk membalaskan dendam Benny dan penduduk desa 3 desa sekitarnya. Hah, gelombang. Semua orang menghela napas lega. Tampaknya ini juga merupakan akhir yang baik. Setidaknya Benny mampu tinggal bersama Wu Heng seperti yang diinginkannya, dan semua anggota sekte itu terbunuh. Kedai itu menjadi ramai lagi. Di atas panggung, mata Saban terfokus, rasa momentum bangkit dari tubuhnya, dan pikirannya juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang profesi penyair. Tuan Saban, ada apa dengan Anda? Tanya bartender itu dengan suara rendah. Saban menelan ludah dan berkata pelan, aku level 10. Asosiasi. Silagui kembali dari misi di luar. Dia melirik adiknya dan berkata, apakah ada koran baru? Apakah pembunuhnya sudah muncul? Si Yali menyerahkan koran di atas meja. Berita hari ini bukan tentang detektif. Ini tentang Wu Heng dan seorang pelayan bar. Pelayan kedai. Dia tidak bisa melakukan itu, kan? Tanya Silagui sambil melepas armornya. Lihat sendiri cerita berikut ini. Silagui menoleh dengan rasa ingin tahu dan mengangkat alisnya. Benny, seorang pelayan di kedai minuman. Ternyata dia keluar beberapa hari yang lalu untuk mengurus masalah ini. Silagui duduk di kursi.
Si Yali bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tidak cemburu? Bagus, kan? Seorang ahli nujum yang jujur, kata Silagui, lalu tersadar, kenapa aku harus cemburu? Rumah besar pemilik pulau. Wu Heng berada di halaman, menguji fitur barunya. Efeknya sangat bagus, pertahanannya setara dengan 2 potong baju sirah kulit, yang sudah sangat bagus. Pada tingkat tertentu, ini meningkatkan keselamatan Anda sendiri. Dia juga tidak menyangka penelitian dan pengembangan obat tingkat ketiga akan selesai hari ini. Tentu saja ini juga merupakan hal yang baik. Setelah dikembangkan, produksi selanjutnya akan lebih lancar, seperti jalur perakitan. Sambil berpikir dalam benaknya, dia membuka panel itu dengan santai. Matanya terpaku. Tingkat 18,257.831/305.000. Reputasi, level 18 48.552/48.000. Ketenarannya melampaui batas. Ini tidak mengacu pada meningkatnya ketenaran kali ini. Sebaliknya, peningkatan tersebut disebabkan oleh terbitnya surat kabar di kota Rentam dan edisi terkini surat kabar tersebut. Terakhir kali dia pergi ke Rentam City, reputasinya sudah mencapai 33.000. Saat itu, 2 edisi surat kabar Rentam City telah diterbitkan, dan ceritanya telah menjadi viral. Melebihi batas adalah hal yang normal. Titik ketenaran sudah berlalu semua, tidak ada yang berubah. Setelah beberapa analisis, tampaknya reputasinya cukup, tetapi nilai pengalaman levelnya belum mencapai persyaratan. Untungnya, poin reputasi masih terakumulasi dan tidak dapat dipastikan bahwa poin tersebut tidak akan dihitung. Dia berbalik dan berkata, "Mini, aku kembali ke kamarku. Kalian bisa bermain. Tidakkah kamu ingin aku menjagamu?" Tanya Mini. "Aku tidak akan minum ramuan itu lagi. Aku akan meneleponmu kalau ada yang lain." "Ya, Guru." Mini setuju dan menuju ke kebun buah bersama kedua pelayan lainnya. Wu Heng kembali ke ruang belajar. Ketiga hantu yang dikirim keluar juga kembali dari luar dan melayang di dalam ruangan. "Bagaimana ceritanya?" tanya Wu Heng. Meski ketenarannya tidak sepenuhnya dapat dikaitkan dengan terbitan surat kabar ini, tetapi dapat dilihat bahwa efeknya masih bagus. "Keren banget." Xiao Xiao terbang menghampiri dengan gembira dan berkata, "Suster Benny sekarang terkenal. Hampir semua orang di pulau ini mengenalnya." Glenda berbicara dengan nada yang lebih tenang, berkata, "Awalnya, ketika mereka mendengar bahwa itu bukan cerita detektif yang bagus, mereka cukup menentang. Tapi setelah mereka mendengar ceritanya sendiri, mereka memberikan ulasan yang bagus. Ya, waktu kami mendengar Suster Benny dilalap api, terdengar banyak tangisan di kedai," sela Xiao Xiao. Tampaknya ceritanya memang efektif. Mampu menggugah emosi pembaca membuktikan keberhasilannya. Beberapa perubahan telah dilakukan pada cerita Benny. Tidak disebutkan kota Blackrock, dan Sekte Tianming diubah menjadi Sekte Tianling. Meskipun kecil kemungkinan surat kabar itu akan sampai ke telinga sisa-sisa Sekte Tianming, kita tetap perlu waspada. Perubahan nama tidak akan banyak memengaruhi keseluruhan cerita. Wu Heng menatap Benny dan bertanya, "Benny, bagaimana perasaanmu?" "Aku tidak merasakan apa-apa. Hanya saja Lady Glenda menganggapku terlalu hebat. Kalau aku tahu itu sangat berbahaya, aku tidak akan pergi," kata Benny sambil tersenyum. Bernie bekerja di kedai minuman itu selama beberapa tahun. Tidak malu-malu, dan bahkan punya nyali untuk memberi Wu Heng ruang di surat kabar dan menerbitkan ceritanya. Ada perasaan diperhatikan. Wu Heng mengangguk dan melanjutkan, "Mari kita lanjutkan kisah detektif hebat itu di edisi berikutnya. Kita masih membutuhkannya untuk meraih ketenaran. Edisi berikutnya bisa dirilis 2 hari lebih awal," kata Granda. "Tidak apa-apa." Bab 599 Arus Orang Mati. Malam, Wu Heng berbaring di tempat tidur, memikirkan apa yang terjadi hari ini. Pertama, pengobatan tingkat ketiga berhasil dikembangkan. Ini telah meningkatkan atribut saya secara signifikan.
Artinya ramuan tingkat ketiga berikutnya akan diproduksi seperti jalur perakitan, dan khasiatnya akan meningkat pesat. Sekalipun level Anda tidak cukup tinggi, atribut Anda akan mendekati atribut seorang pahlawan. Hal kedua adalah masalah reputasi. Wu Heng meletakkan lengannya di belakang kepalanya. Aku sudah cukup terkenal, tapi poin pengalamanku masih kurang. Distribusi surat kabar telah mempercepat pengumpulan reputasi saya. Imiro adalah seorang kepala pelayan di pulau itu dan seorang pangeran para elf, jadi saya khawatir dia tidak bisa mengumpulkan ketenaran secepat saya. Sisanya adalah untuk menambah pengalaman saya sendiri dan membantu Benny naik level. Mendapatkan poin pengalaman bukanlah tugas yang sulit bagi Wu Heng. Dunia zombie sudah cukup bagi Anda untuk mengumpulkan pengalaman, itu hanya masalah waktu. Reputasi level 19, mungkin masih ada lagi. Aku sudah hampir menguasai seluruh pulau harta karun, jadi aku perlu menyebarkan beritanya. Jika kita bisa bekerja sama dengan kantor pusat asosiasi dan mendistribusikan koran dari kantor pusat ke berbagai lokasi. Tidak, itu terlalu mencolok. Pasti banyak profesional di atas level 18 di departemen ini. Aku khawatir banyak orang akan mengincar kita nanti. Kita tidak bisa menambah musuh untuk diri kita sendiri. Kamu harus tetap rendah hati. Kamu punya ramuan dan dunia zombie. Cepat atau lambat, kamu akan menjadi pahlawan. Jangan terlalu terburu-buru. Setelah memikirkannya, Wu Heng juga menentukan arah jangka pendeknya. Aku membalikkan badan, menutup mata dan tertidur. Keesokan harinya, dunia zombie. Wu Heng berjalan keluar gerbang, mengambil walkie-talkie dan menelepon Qi Hancai. Tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu dan Qi Hancai masuk sambil membawa setumpuk dokumen. Teknologi yang dikumpulkan oleh Qiangzi. Informasi tersebut adalah pakaian anti tusuk yang kita bicarakan terakhir kali. Wu Heng mengambilnya dan memasukkannya ke dalam cincin antariksanya, lalu bertanya, bagaimana kabar para penyintas Rusia? Orang-orang telah diselamatkan. Kami sedang memilah informasi di sana, serta berbagai peralatan di sana. Kami akan melihat apakah mereka bisa diangkut ke sini. Jika tidak, kami mungkin harus membangun pangkalan, kata Qi Hancai. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, lebih baik memindahkannya ke sini. Kita tidak bisa membangun begitu banyak pangkalan. Tidak banyak yang selamat, dan membangun begitu banyak pangkalan serta mengangkut makanan dan perbekalan telah menjadi suatu beban. Kita masih perlu mengumpulkan penduduk. Kalau begitu, aku akan bicara dengan Suster Yahong. Qi Hancai mengangguk. Apakah ada yang lainnya? Tanya Wu Heng. Hilang. Wu Heng lalu bertanya, apakah ada area di kota Yangtong yang belum dibersihkan? Ayo kita bersihkan zombie-zombie itu. Qi Hancai berkata, daerah sekitar belum dibersihkan. Saya akan meminta konvoi untuk datang dan kita akan segera berangkat. Bagus. Tak lama kemudian konvoi itu berkumpul di pintu. Wu Heng menaiki truk dan, dikawal oleh pasukan kerangka, menuju ke area yang belum dibersihkan. Distrik Ibatu. Gerombolan mayat yang padat itu menyerbu ke sisi ini bagaikan air pasang. Wus-wus gelombang. Suara udara pecah datang dari atas, dan beberapa kerangka naga terbang dengan cepat terbang melewatinya, menuju ke arah sekelompok zombie di kejauhan. Majalah di dada dan perut terbuka, dan hujan besi pekat menghantam sekelompok mayat, menimbulkan kepulan asap tebal. Setelah 2 putaran pengeboman, gerombolan mayat itu lenyap dalam sekejap. Zombie yang tersisa terus menyerbu ke sisi ini. Anggota badan yang patah diseret di tanah sambil meninggalkan jejak yang menjijikkan. Benny, biarkan Glenda memenjarakan satu untukmu dulu, baru kau bisa melahap satu lagi, kata Wu Heng dari samping. Level Benny hanya 2, dan Wu Heng sedikit khawatir jika dia membiarkannya keluar, dia akan diserap oleh hantu lain. Maka semuanya akan berakhir. Glenda berkata, itu tidak sulit. Mereka hanyalah jiwa-jiwa yang tersisa. Mereka tidak memiliki rasionalitas dan level mereka tidak tinggi. Xiao-Xiao juga ikut menghibur, ada bahaya, Bibi dan aku akan pergi menyelamatkanmu.
Terima kasih, saya akan berusaha sebaik mungkin. Benny mengangguk. Gerombolan mayat itu semakin dekat. Wu Heng memerintahkan orang-orang di sampingnya, nyalakan senter intensitas tinggi. Kerangka yang ditempatkan di atap di satu sisi menyalakan senter yang diikat dengan Soul Capture Jade, dan lingkaran sihir langsung menutupi area di depan formasi tombak. Segera setelah itu, kawanan zombie itu menyerbu ke dalam formasi tombak. Sambil meraung dan mencabik-cabik, tombak itu menembus tubuh. Para zombie yang menyerbu jatuh satu demi satu, dan jiwa mereka yang tersisa melayang ke langit. Glenda terbang dan mengendalikan hantu, yang ini bisa. Benny mengangguk dan terbang langsung ke sana. Kedua hantu itu terjerat satu sama lain dan mulai tarik-menarik serta menyatu satu sama lain. Hantu ditingkatkan ke level 3, kelincahan +1, persepsi +1. Perintah sistem muncul, dan Benny menyelesaikan penyerapan. Bagaimana? Benny berkata, kelihatannya tidak sulit. Wu Heng mengangguk, Glenda, biarkan dia menyerap beberapa lagi. Glenda mengangguk, mengendalikan jiwa sisa yang mengambang dan membiarkan Benny menyerapnya. Hantu ditingkatkan ke level 4, kecerdasan +1, persepsi +1. Ghost ditingkatkan ke level 5. Setelah mencapai level 5, Glenda tidak terus mengendalikan jiwa yang tersisa. Benny pun langsung menyerbu kelompok jiwa sisa itu dan mulai melahapnya. Saat mereka diserap satu demi satu. Meskipun kemajuannya lambat, hal itu terus terjadi. Ghost ditingkatkan ke level 6. Hantu ditingkatkan ke level 8, konstitusi +1, kecerdasan +1. Sejumlah besar jiwa sisa ditelan. Level Benny telah dinaikkan hingga level 8. Selama hantu memiliki hantu untuk dilahap, ia dapat meningkatkan kemampuannya jauh lebih cepat daripada profesional biasa. Benny terbang kembali, dan Wu Heng berkata, keranmu, pimpin kerangka itu ke depan dan bunuh zombie yang tersisa. Keranmu, yang menemaninya, berjalan ke depan antrian. Bunuh zombie yang kehilangan kakinya dan merangkak, lalu maju ke depan dengan formasi tombak kerangka. Bunuh zombie yang tersisa yang lambat bergerak atau telah kehilangan kemampuan bergerak. Bagaimana perasaanmu? Tanya Wu Heng. Benny berputar-putar di udara dan berkata, tidak apa-apa. Terima kasih Wu Heng, Nyonya Glenda, dan Nona Xiao Xiao. Glenda dan Xiao Xiao keduanya tersenyum dan mengangguk. Wu Heng berkata, lakukan saja beberapa kali lagi dan levelmu akan naik. Jangan khawatir. Seperti katamu, Benny tersenyum. Menaikkan level Benny juga merupakan bagian dari rencana. Level 2 benar-benar terlalu rendah. Wu Heng takut suatu hari dia akan keluar dan ditemukan oleh para profesional dengan persepsi tinggi, dan dibunuh dengan beberapa trik. Oleh karena itu, masih perlu ditingkatkan levelnya sesegera mungkin. Xiao Xiao terbang ke udara dan melirik kerangka-kerangka yang maju di sepanjang jalan. Dia bertanya, Paman, mengapa Anda tidak memanggil kesatria bersinar Anda? Jangan terburu-buru memanggilnya dulu. Mari kita lihat apakah kita bisa menaikkan level keranmu ke level 18 dulu. Oh, tapi menurutku kesatria cahaya masih lebih tampan daripada kiranmu, kata Xiao Xiao. Tampan itu tidak ada gunanya, yang penting kepraktisan. Tidak semua ksatria itu keren. Wu Heng mengangkat bahu, saat keranmu kembali, aku akan memberitahunya bahwa kau mengatakan hal-hal buruk tentangnya. Paman, kamu yang menciptakannya dan tidak mengerti hal-hal ini, kata Xiao Xiao dengan serius. Dahi, Wu Heng tertegun, dan Xiao Xiao menjadi lebih pintar. Xiao Xiao berhenti berbicara dengannya. Ketika mendengar Glenda bercerita tentang jiwa yang tersisa kepada Benny, ia pun mengikutinya untuk berbagi pengalaman. Wu Heng membuka poin pengalamannya dan melihatnya. Tingkat 18 295.713/305.000. Hampir 40.000 poin pengalaman ditambahkan. Ada sekitar 10.000 yang tersisa. Tidak banyak yang tersisa. Sekalipun kita tidak membunuh zombie di pihak kita dapat menunggu dua pasukan kerangka menyerang dari luar dan meneruskan pertempuran untuk membunuh zombie.
Aku hampir bisa meningkatkan diriku sendiri. Setelah berdiri di samping dan menunggu beberapa saat, pertempuran di depan hampir berakhir. Bersihkan medan perang, perintah Wu Heng. Para kerangka itu pun langsung bubar dan mulai memilah mayat-mayat dan memindahkannya ke lokasi berbeda. Wu Heng mengubah kerangka yang berevolusi dan kerangka yang cacat secara terpisah, mengumpulkan inti mayat, dan terus melepaskan medan perang mayat berskala besar. Tumpukan besar tulang putih perlahan berdiri dan bergabung. Dalam antrian, Qi Hancai bawa beberapa orang untuk memeriksa keadaan sekitar. Wu Heng menekan interkom dan berbicara. Menerima. Konvoi itu melaju dari belakang. Mulailah menjarah toko-toko di sepanjang jalan. Ini juga pencarian kasar, menandai beberapa toko dan bangunan khusus. Tunggu hingga lebih banyak konvoi tiba keesokan harinya, lalu cari barang dengan saksama. Para penyintas, pindahkan beberapa barang penting ke truk. Ya, itu benar. Qi Hancai berjalan kembali dan berkata, kamu bisa kembali sekarang. Aku akan membawa orang kembali besok untuk mencarinya dengan saksama. Wu Heng mengangguk dan naik ke truk dengan kerangka itu. Konvoi itu mulai menyesuaikan posisinya, dikelilingi oleh pasukan kerangka. Mulai kembali. Setelah kembali ke pabrik militer, Qi Hancai pergi menghubungi Li Yahong. Wu Heng kembali ke asrama, membuka gerbang dan kembali ke Pulau Harta Karun. Hari berikutnya, Wu Heng tiba di asosiasi pagi-pagi sekali dengan kereta. Berdiri di depan ruang belajar di Aken, dia mengetuk pintu dan langsung masuk. Di dalam ruangan, si Lagui sedang duduk di belakang meja, sementara asistennya si Yali sedang menggunting bagian berita di koran dengan gunting. Mencariku, tanya Wu Heng. Kemarin, si Lagui mengatur agar seseorang pergi ke rumah pemilik pulau untuk menemukannya. Tidak ada seorang pun di sana saat itu, dan hari sudah senja ketika kami kembali ke Treasure Island. Saya baru datang ke sini hari ini. Si Lagui mengangguk. Hadiah telah dikirim dari markas. Seharusnya itu hadiah untuk membunuh Sekte Tianming. Pada saat yang sama, catatan penghancuran sekte tersebut telah dicatat dalam berkas, dan penghargaan tingkat pertama telah diberikan. Menghitung waktu, pahala memang akan segera datang. Butuh waktu lama bagi saya untuk kembali dari kota Blackrock. Hadiah apa? Tanya Wu Heng dengan penuh harap. Buku keterampilan. Si Lagui mengeluarkan sebuah buku keterampilan, meletakkannya di atas meja, dan mendorongnya. Itu bukan aksesori untuk jubah 100 prajurit. Ini mungkin disengaja. Ini satu set, kenapa tidak diprioritaskan untuk mengirimkan aksesoris setnya? Sambil memikirkannya, matanya masih tertuju pada buku keterampilan. Toren mati. Deskripsi, Anda akan memicu kekuatan orang mati di area di bawah kaki Anda untuk membentuk semburan energi. Makhluk mayat hidup di area tersebut akan ditingkatkan, dan makhluk hidup akan terkikis oleh kekuatan orang mati, menyebabkan kerusakan fisik dan mental. Wu Heng mengangkat alisnya saat melihat deskripsi buku keterampilan. Dari deskripsi, efek skillnya masih sangat bagus. Keterampilan jarak jauh yang memperkuat dan mengikis makhluk mayat hidup di area tersebut. Bagi saya, itu memang keterampilan yang baik. Terutama sekarang karena saya punya banyak kerangka, efeknya pasti lebih baik. Terima kasih. Wu Heng menyimpan buku keterampilannya dan melanjutkan, bisakah kau memberiku hadiah? Aku masih kekurangan satu potong kostum yang kubeli terakhir kali. Si Lagui berpikir sejenak dan berkata, aku juga tidak yakin soal itu. Lain kali kalau kamu melaporkan pencapaianmu, tulis saja suratnya, nanti aku antarkan. Baiklah, lain kali aku akan menulisnya dulu. Kalau kamu bisa memberikannya, itu akan sangat bagus. Kalau tidak, lupakan saja, kata Wu Heng. Bagaimanapun, itu semua adalah hadiah tingkat pertama, dan kantor pusat seharusnya mendistribusikan hadiah sesuai dengan pekerjaan dan karakteristik pengguna. Karena mereka secara khusus meminta sesuatu, ada kemungkinan besar mereka akan memberikannya. Mari kita bicara tentang hal-hal yang serius. Si Yali berjalan keluar dari belakang dan duduk di sebelah saudara perempuannya, menyandarkan dagunya di tangannya dan menatapnya.
apakah sekte jahat dalam episode ini adalah sekte yang kau bunuh terakhir kali? Wu Heng tidak menyembunyikannya. Ya, saya mengubah nama dalam cerita agar tidak menarik perhatian pihak lain. Sheila Rose kemudian bertanya, jadi, kisah Bernie juga benar. Nyata. Bagaimana sekarang? Bagaimana kabar Benny? Tanya Sheila. Wu Heng saling memandang. Kedua saudari itu menatap dengan mata terbelalak, menunggu hasilnya. Dia telah menjadi hantuku. Hadiah terakhirku adalah membangkitkan jiwanya. Aku menggunakan kemampuanku untuk membangunkannya. Wu Heng memikirkannya dan mengatakan yang sebenarnya. Dia memiliki 3 hantu, dan Silagui mengenali 2 di antaranya. Salah satunya adalah Xiao Xiao. Terakhir kali, seorang penyihir yang mirip Gandalf datang ke pulau itu dan bertanya langsung tentang hantu kecil itu. Saat itu, Silagui hadir sebagai wakil Diaken. Kisah Benny dimuat di surat kabar, dan dia juga tahu keahliannya sendiri. Anda mungkin bisa menebaknya hampir benar. Kisah Benny menyebar dengan cepat di pulau itu, dan itu juga merupakan publisitas positif bagi asosiasi. Silagui berpikir sejenak dan berkata, Si Yali, tulislah surat pernyataan untuk memuji Nona Benny atas usahanya dan catat jasanya sebagai jasa berjasa kelas 1 di arsip lokal. Oke, Si Yali mengangguk. Wu Heng juga sedikit terkejut dengan keputusan ini. Namun bagi Benny, itu mungkin hal yang baik. Terima kasih untuk Bernie. Dia pantas mendapatkannya, kata Sheila Rose, lalu bertanya, apakah edisi berikutnya merupakan cerita detektif yang hebat? Wu Heng tersenyum, ya, jangan khawatir. Ngobrol sebentar dengan kedua saudari itu. Wu Heng juga meninggalkan asosiasi tersebut. Meskipun saya tidak mendapatkan set aksesoris yang saya inginkan, buku keterampilannya sangat bagus. Jika Anda punya kesempatan, cobalah sendiri dan lihat bagaimana keterampilan itu bekerja. Wu Heng memanggil kereta di pintu dan kembali ke kediaman pemilik pulau. Saya duduk di bangku batu dan memikirkannya. Dia berdiri lagi dan menyapa Minnie. Di ruang terbuka di halaman, kenakan topi kondektur dan naiklah ke kereta. Pergilah ke Ciudad Lopez. Grup Lambang Ular, ruang VIP. Terdengar langkah kaki, dan Letili, seorang peri cantik bergaun panjang ramping, membuka pintu dan masuk. Dia melirik sosok yang duduk di sofa. Identifikasi dengan cermat. Tamu, apakah itu kamu? Tanya Letili hati-hati. Wu Heng tersenyum, Nona Letili, saya di sini untuk mengembalikan jubah itu. Kali ini aku datang ke sini untuk mengembalikan jubah penyembunyi seperti yang kujanjikan sebelumnya. Setengah bulan telah berlalu dengan cepat. Wu Heng mengenakan kulit pria tanpa wajah dan wajahnya tampak seperti seorang nelayan. Letili langsung tersenyum. Kamu pakai masker. Aku hampir nggak kenal kamu. Wu Heng mengangguk dan mendorong jubah terlipat di atas meja ke sisi yang berlawanan. Ini jubah. Letili membuka pintu dan memberikan beberapa instruksi. 2 pria paruh baya masuk dan mulai memeriksa di depan Wu Heng dan Letili. Wu Heng tidak banyak bicara, itu adalah ide bagus untuk dilakukan. Untuk menghindari masalah di kemudian hari, staf itu memeriksa jubah itu. Letili, di sisi lain, diam-diam mengamati orang lain dengan matanya. Laki-laki, temperamen baik dan proporsi tubuh baik. Dilihat dari pergelangan tangan yang terlihat di balik lengan baju, pria itu pasti masih muda. Pangeran yang mana ini? Tak lama kemudian, staf tersebut menyelesaikan pemeriksaan dan berkata, tidak masalah. Keluarkan dan daftarkan, kata Letili. Ya, keduanya mengangguk dan pergi dengan jubah mereka. Hanya tersisa 2 orang di ruangan itu. Wu Heng bertanya, bagaimana proses pengumpulan mayatnya? Saya sudah mengambil beberapa, mohon tunggu sebentar. Letili membuka pintu lagi dan menjelaskan. Pintu terbuka dan 4 peti mati dibawa masuk. Mereka semua mayat level 15, seorang alkemis, seorang pembuat kapal, dan 2 pandai besi, kata Letili. Wu Heng mengangguk dan menyimpan mayatnya. Lalu dia berkata, untuk komisi baru, tambahkan mayat penyihir,
level 5 atau lebih tinggi, tidak ada batasan jumlahnya. Mata Letili menyipit saat dia melihat dengan rasa ingin tahu. Treasure Island, pelabuhan. Kapal kargo raksasa itu perlahan mendekati pelabuhan. Seorang lelaki tua berjubah penyihir, ditemani dua pelayan berbadan kekar, perlahan berjalan memasuki pulau itu. Tuan Virgil, apakah Anda ingin langsung pergi ke asosiasi? Tanya seorang pelayan. Penyihir tua itu melihat sekeliling dan berkata, tidak usah terburu-buru, ayo kita ke kedai dulu. Bab 600 bagaimana dia melakukannya? Jika hanya level 5 atau lebih, seharusnya tidak sulit. Di dalam ruangan, Letili melipat tangannya di dada dan berbicara lembut. Wu Heng menatapnya dan bertanya, dari nada bicaramu, sepertinya ini lebih sulit daripada mengumpulkan mayat warga sipil. Raetili menatapnya dengan mata safirnya dan berkata sambil tersenyum, literasi, kecerdasan, dan penelitian jangka panjang masing-masing dapat melenyapkan sekelompok orang. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk menjadi penyihir. Berbeda dengan permainan, pesulap di dunia ini bukanlah profesi yang umum. Sekalipun gulungan mutasi jabatan diedarkan, hanya sedikit orang yang akan memilihnya. Poin pertama adalah literasi, dan memiliki pemahaman tertentu tentang banyak istilah profesional dan istilah magis. Ini bukan hanya tentang pemahaman Anda sendiri, Anda juga membutuhkan guru untuk mengajari Anda lebih banyak lagi. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan bisa memahami buku keterampilan. Berikutnya adalah situasi keuangan keluarga. Tetapi tidak semua orang punya waktu untuk mendalami ilmu sihir tanpa mempertimbangkan biaya hidup. Tentu saja, Wu Heng juga mendengar bahwa kata-kata pihak lain dimaksudkan untuk menyanjungnya. Dia menduga bahwa dirinya seorang penyihir. Kata-kata itu juga memuji kekuatan sang penyihir. Tuliskan pesanannya dan usahakan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin, kata Wu Heng ringan. Oke. Letili mengangguk dan membungkuk untuk mengisi formulir pemesanan. Kerahnya yang berpotongan rendah memperlihatkan sebagian kulitnya yang seputih salju. Lalu dia dengan santai berkata, akhir-akhir ini terjadi kekacauan di negara tetangga. Mungkin akan ada beberapa keuntungan yang tak terduga. Ya, Wu Heng tidak banyak bicara. Sekalipun ia membutuhkan mayat, ia sebenarnya tidak ingin ada negara yang kacau. Hal ini dapat dilihat dari situasi di kota Blackrock. Negara ini sedang kacau dan warga biasa pun tidak bersenang-senang. Sekte Tianming yang didirikan belum lama ini telah membunuh banyak orang. Setelah mengisi formulir pemesanan, Letili membuka pintu dan menyerahkannya kepada staf di luar. Wu Heng tidak berencana untuk tinggal lebih lama lagi. Sambil berdiri, aku berkata, aku pulang dulu. Aku akan kembali lain kali. Aku akan mengantarmu ke sana. Letili melangkah maju dan memegang lengan wanita itu dengan penuh kasih sayang. Wu Heng berhenti sejenak saat dia berjalan keluar. Letili juga berhenti. Sedikit keraguan terpancar di matanya. Maaf, aku. Wu Heng meliriknya dan dengan spontan melingkarkan lengannya di pinggangnya, merasakan tubuhnya yang lembut dan halus. Apa kau tidak takut aku sudah tua? Senyum Letili kembali tersungging di wajahnya. Kamu tidak bisa menjadi orang tua. Apakah kamu yakin? Wu Heng penasaran. Letili berkata dengan yakin, itu intuisi wanita, dan aku selalu benar. Keduanya berjalan keluar sepanjang koridor dan ketika mereka sudah dekat dengan aula, mereka hendak keluar. Baru pada saat itulah kita menciptakan jarak. Letili masih harus menjaga citranya. Aku mengantar Wu Heng keluar pintu dan melambaikan tangan selamat tinggal. Pulau Harta Karun. Virgil berjalan di sepanjang jalan bersama para pelayannya, juga mengamati pulau itu. Kerumunan orang berlalu lalang. Para pekerja berkemeja coklat mengangkut barang, para pedagang berjas rapi berjalan anggun, dan para wanita berok panjang nan indah dengan bulu-bulu di topi mereka yang berkibar tertiup angin berbelanja dan bersenang-senang. Para pedagang menjajakan dagangan mereka dengan penuh semangat, dan para gadis penjual bunga menjual bunga-bunga dalam keranjang mereka. Sebuah pulau yang ramai dan makmur. Virgil dan dua orang lainnya tampak sedikit aneh. Sebelum datang ke sini,
saya secara khusus mencari beberapa informasi tentang pulau ini, yang dibangun atas dasar bajak laut. Bahkan jika Wu Heng menjadi penguasa pulau nanti. Namun itu tidak berlangsung lama. Sekarang, tempat ini tak lagi tampak seperti pulau bajak laut, tetapi lebih menyerupai kota kerajaan yang makmur di suatu negara. Setelah berjalan beberapa langkah lagi, aku mendengar teriakan dari depan. Koran, 65 tembaga per eksemplar, informasi tentang kerajaan sekitar, dan kisah Nona Berni. Jangan beli kalau kamu tidak bisa baca. Pergilah ke kedai dan dengarkan penyair membacanya. Nona, saya menjual koran. Tolong jangan sentuh pantat saya. Itu bukan bagian dari jasa yang saya jual. Ketika mendongak, saya melihat wartawan berdiri di tepi hamparan bunga, sambil melambaikan koran di tangannya. Ia juga tidak lupa menundukkan kepalanya dan berbicara kepada orang-orang di sekitarnya. Belilah salinannya dan mari kita lihat, perintah penyihir, Virgil, kepada penyihir di sebelahnya. Petugas yang menyertainya maju ke depan. Saya menerobos kerumunan dan membeli koran. Dia cepat-cepat kembali dan berkata, ini edisi ke-6. Ceritanya tentang seorang pelayan bar. Virgil mengambil koran itu dan melihatnya sekilas. Kemudian Anda melihat judul cerita di bawah. Beni si gadis yang tersipu. Itu bukan kisah Wu Heng sendiri. Apakah berita di koran hanya untuk penjualan? Dia melirik sekilas isi di atas, lalu memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa. Ayo pergi, ayo kita ke kedai dulu. Kedai layar emas. Saat aku memasuki kedai, suara sang penyair terdengar. Saat aku berusia 19 tahun, aku sudah bekerja di kedai minuman selama 7 tahun. Aku menjalani kehidupan yang biasa saja. Tiba-tiba suatu hari, seorang peminum berpakaian aneh memasuki pub. Ia sangat putih dan bersih, berambut hitam, dan tampak seperti mengenakan topi hitam. Bartender datang dan berkata dengan nada meminta maaf, "Tuan, meja sudah penuh." Virgil mengangguk, "Ayo, kita pergi ke restoran lain." Kedai sarang gagak hitam. Keesokan harinya, Wu Heng mengirimkan hadiah itu kepada Benny dan menceritakan kepadanya tentang penyelamatan anak-anak di kota. Sang penyair melirik koran dan berkata, "Tuan, ruang privatnya sudah penuh. Silakan pergi dan lihat-lihat tempat lain," kata bartender itu. Mereka bertiga keluar lagi untuk mencari rumah berikutnya. Kedai Red Shell. Benny tampak enggan, tapi dia masih belum punya keberanian untuk maju. Ketiganya melirik ke arah kedai, yang kini dipenuhi orang. Tanpa menunggu bartender datang, dia berbalik dan pergi. Hotel Bulan Mabuk, sebuah pub yang tampak seperti bekas hotel. "Apakah ada tempat?" tanya petugas itu. Mereka bertiga mencari di beberapa tempat dan mulai sedikit marah. Ada yang salah dengan pulau ini. Tidak semua pub penuh sesak pada siang hari. "Ya, silakan masuk." Bartender itu segera menyiapkan tempat duduk untuk kalian bertiga. Mereka bertiga menghela napas lega. Lalu saya berjalan mendekat dan duduk. Ada orang lain di meja itu, seorang kurcaci berjanggut. Tapi itu tidak masalah, yang penting masih ada meja kosong. Mereka bertiga memesan makanan dan minuman, pandangan mereka pun tertuju pada sang penyair di atas panggung. Benny berubah dari penakut dan malu-malu menjadi semakin teguh. Ia dengan marah mengutuk pemimpin level 18 dan semua pengikutnya yang telah membunuh penduduk desa. Benny menjatuhkan lampu minyak dan berdiri di tengah kobaran api. Tak ada rasa takut dalam suaranya, hanya kebencian terhadap sekte jahat di luar sana. Ia berteriak, "Wu Heng akan kembali dan membalaskan dendamku dan penduduk desa." Api bertambah besar dan membakar abis sosok itu. "Wow wow wow gelombang." Terdengar teriakan pelan dari sudut. "Bang gelombang." Kurcaci berjanggut di meja yang sama membanting meja dan berkata dengan marah, "Apa asosiasi sudah gila? Kenapa mereka mengirimnya untuk menyelidiki seorang profesional level 18? Ketiga penyihir itu menatap kurcaci yang marah. Aku merasa seperti sedang dimarahi. Namun jika dipikir lebih dalam, kesalahan justru ditujukan kepada asosiasi lokal yang mengatur pengiriman pembantu tersebut.
Namun ada juga sedikit keterkejutan di mata mereka. Surat kabar ini begitu kuat sehingga dapat memobilisasi emosi setiap orang. Bahkan setelah mendengar cerita itu, mereka bertiga merasa kasihan kepada pembantu yang bernama Benny. Gadis yang baik sekali, dia meninggal begitu saja. Ide yang dicetuskan oleh kepala pulau ini sungguh menakjubkan, kata seorang pelayan. Orang lain berkomentar, surat kabar ini tidak asing. Beritanya tidak jauh berbeda dengan yang diterbitkan oleh asosiasi. Terutama karena penulis di baliknya yang mampu menulis berita dengan cara yang menarik. Mungkinkah, seperti yang dikatakan Moffat, jiwa telah bereinkarnasi? Jika itu benar, Moffat pasti punya alasan untuk menyerang saat itu juga. Apakah dia sanggup melihat muridnya diganggu? Virgil menyesap minumannya dan berkata dengan tenang, aku juga penasaran dengannya. Nanti kulihat dia orang seperti apa. Si kurcaci di meja yang sama, setelah mengumpat. Dia duduk kembali di kursinya dan melirik mereka bertiga dengan heran. Kapan mereka mengubah orang? Kereta hantu muncul. Wu Heng membawa Kaxiu dan turun dari kereta. Kembali ke kota, memanggil kereta, dan kembali ke rumah pemilik pulau. Duduk di dalam kereta, melewati tempat penjualan koran, dia sedikit membuka celah dan melihat keluar. Ada banyak orang berkumpul di sekitar tempat penjualan. Selain mereka yang membeli koran, sebagian orang juga akan membacakannya kepada orang lain setelah membelinya. Semakin banyak orang berkumpul. Mengapa begitu banyak wanita membeli koran? Ceritanya sama dengan edisi ini. Para pelayan bar membeli beberapa eksemplar, katanya mereka ingin mendongkrak penjualan edisi ini. Putri, kita sudah membeli koran. Terlalu banyak orang di sini, jadi ayo kita pergi dulu. Saat kereta itu lewat, suara-suara dapat terdengar dari dalam. Kembali ke rumah tuan pulau. Minnie membantunya melepaskan mantelnya dan menggantungnya di samping. Dia bertanya dengan lembut, Guru, apakah Anda sudah makan siang? Wu Heng merasakannya dan berkata, aku juga tidak lapar. Ayo kita makan malam bersama malam ini. Kalau begitu, buatlah makanan yang lebih lezat malam ini, kata Minnie sambil tersenyum. Wu Heng menepuk kepala kecilnya dan berkata, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Duduk di ruang tamu dan menikmati AC. Terdengar ketukan di gerbang halaman, dan Minnie bergegas keluar untuk membukanya. Lalu Minnie kembali dan masuk dengan Macintosh berlengan 6. Macintosh mengenakan tudung jubah abu-abu tua ungu, gaun biru tua di baliknya, anting-anting emas, dan kalung emas di lehernya. Sangat pribadi. Saat memasuki ruang tamu, Macintosh meletakkan ketiga lengannya di setiap sisi dan memberi hormat di depan dadanya. Tuan pulau, Tuan. Silakan duduk, kata Wu Heng. Macintosh duduk di sampingnya dan Minnie membawakannya teh dingin. Tuan, tepat setelah tengah hari, 3 orang datang ke pulau itu. Salah satunya pasti penyihir, dan 2 lainnya adalah pelayan yang mengikutinya. Level mereka mungkin di atas level 15, atau bahkan level 18. Macintosh menyatakan tujuannya secara langsung.